Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Febri Nurusman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video terkait ekonomi lingkungan tentang konsep pengendalian sumber pencemaran lingkungan. Mari simak video berikut ini. Ekonomi lingkungan, materi konsep pengendalian sumber pencemaran lingkungan oleh Rosa Febri Nurusman. Adapun subbab pada pembahasan kita, yang pertama pengertian pencemaran, konsep pencemar dan penerima cemaran, pengelompokan limbah, jenis pencemaran, pengendalian pencemaran, dan teknik-teknik evaluasi ekonomi pengelolaan pencemaran lingkungan. Pencemaran. Dalam konsep ekonomi, pencemaran merupakan suatu eksternalitas yang terjadi bila satu atau lebih individu mengalami atau menderita kerugian berupa hilangnya kesejahteraan mereka. Menurut Monkey dan Person, pada tahun 1989 dalam Mariana. Konsep pencemar dan penerima cemaran. Pada umumnya dikenal bahwa sumber pencemaran itu adalah perusahaan. Namun, dapat juga terjadi bahwa pencemar itu merupakan individu, kelompok, pemerintah, dan lain-lain. Pemerintah dianggap sebagai pencemar atau penyebab terjadinya pencemaran akibat dari tidak adanya peraturan yang mengatur terkait pencemaran. Penggolongan pencemar dan penerima dampak pencemaran sangat diperlukan untuk menghitung besaran nilai dampak, terutama kalau dikaitkan dengan penerapan kebijakan pengendalian dan penanggulangan pencemaran yang menyangkut individu ataupun masyarakat yang harus diberikan kompensasi. Penggolongan limbah. Perlu kita ketahui bahwasanya limbah digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan senyawa, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan bentuk atau wujudnya. Berdasarkan senyawa terdiri dari limbah organik dan limbah anorganik. Berdasarkan sumbernya, limbah terbagi menjadi limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Berdasarkan bentuk atau wujudnya terbagi menjadi limbah padat, cair, gas, dan suara. Limbah padat adalah sisa dari hasil kegiatan industri maupun aktivitas domestik yang berbentuk padat seperti kertas, plastik, kayu, kain, dan lain-lain. Sedangkan limbah cair menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang pengendalian pencemaran air, limbah cair adalah limbah yang berasal dari sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair, misalnya limbah bekas pencucian laundry. Selanjutnya, limbah gas. Limbah gas merupakan limbah yang memanfaatkan udara sebagai media, misalnya gas pembuangan dari pabrik ataupun kendaraan. Yang keempat adalah limbah suara, yang merupakan suatu gelombang suara, misalnya gelombang suara dari suara mesin-mesin pabrik maupun mesin kendaraan. Jenis pencemaran. Pencemaran terbagi menjadi 2, pencemaran udara dan pencemaran air. Pencemaran udara menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Sedangkan pencemaran air menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pencemaran air pasal 1 angka 11. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sehingga kegiatan tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pengendalian pencemaran. Menurut pasal 13 ayat 1 UU PPLH, pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan. Teknik-teknik valuasi ekonomi pengelolaan pencemaran lingkungan. Yang pertama, teknik berdasarkan pasar. Teknik ini menggunakan harga pasar aktual sebagai harga yang dianggap mendekati nilai dari barang dan jasa lingkungan yang dihasilkan oleh kawasan bersih. Sebagai contoh, penduduk setempat tidak membayar kayu bakar yang mereka ambil dari suatu kawasan konservasi. Lalu yang selanjutnya, teknik berdasarkan biaya. Teknik berdasarkan biaya menghitung biaya oportunitas dari lingkungan yang bebas pencemaran, biaya atau kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat hilangnya akses pemanfaatan lingkungan, dan biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan barang dan jasa yang secara alami disumbangkan oleh lingkungan merupakan nilai dari kerusakan lingkungan.
Lalu teknik biaya perjalanan. Teknik ini menentukan nilai rekreasi dari kawasan konservasi dengan melihat kesediaan membayar para pengunjung. Menurut Grafton et al. Pada tahun 2004. Teknik ini menunjukkan bahwa nilai kawasan konservasi bukan hanya dari tiket masuk saja, tapi juga mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan pengunjung menuju lokasi kawasan konservasi dan hilangnya pendapatan potensial mereka karena waktu yang digunakan untuk kunjungan. Baiklah, terima kasih. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.